Kalau udah masalahnya aturan karir dosen berubah di 2026, apakah semua usaha kita selama ini masih dihitung? Atau justru harus mulai dari nol lagi? Kayak yang udah diketahui sama-sama nih, kalau di awal tahun ini aja udah ada peraturan baru yang disahkan. Terlebih ini, jadi aturan yang mengatur pengembangan karir dosen. Kemendiktisayintek nomor 39/Kep/2026 jadi aturan yang bisa jadi angin segar, sekaligus jadi PR yang wajib ekstra dipahami betul nih. Salah dikit aja, bisa beda cerita nanti. Kita bahas penyesuaian karir di Kemendiktisayintek nomor 39/Kep/2026. Masuk di awal dulu nih, udah bukan cuma khawatir aja, tapi realitas yang lagi dihadapi rekan dosen nantinya. Perubahan sistem AK lewat regulasi terbaru ngebuat banyak rekan dosen tuh bertanya-tanya, apakah AK lama masih relevan? Bagaimana nasib karir yang udah dibangun selama bertahun-tahun kemarin? Disinilah konsep penyesuaian karir dalam Kemendiktisayintek nomor 39/Kep/2026 jadi sangat penting ya rekan dosen. Regulasi ini pada dasarnya nggak ngehapus capaian lama dosen, tapi ngelakuin harmonisasi antara sistem lama dengan sistem baru. Artinya apa? Ya, bukan di reset, tapi dikonversi dan disesuaikan biar tetap adil dalam sistem baru berbasis AK konversi dan AK prestasi. Nah, secara umumnya aja deh, penyesuaian ini ngecangkup beberapa objek utama. Yang pertama ada AK integrasi buat rekan dosen PNS sampai 31 Desember 2022, lalu ada AK penyetaraan buat rekan dosen non-PNS sampai 31 Desember 2025, sama ada ketidaksesuaian antara pangkat dan jabatan akademik. Masalahnya, selama ini banyak dari rekan dosen tuh ada di dalam kondisi nggak sinkron. Misalnya nih, angka kredit tinggi, tapi pangkat belum naik atau sebaliknya. Nah, Kepmen ini hadir buat ngerapiin ketidakseimbangan tersebut biar jalur karir dosen jadi lebih linear dan terstruktur. Penyesuaian 1. AK integrasi pangkat jabatan tidak setara. Salah satu kasus paling sering terjadi di lapangan adalah rekan dosen dengan angka kredit tinggi, tapi pangkatnya itu ada yang belum ngikuti atau sebaliknya. Jabatan akademik udah tinggi, tapi nilai dasar pangkatnya gunain rumus tertentu. Dalam sistem lama, kondisi ini sering ngebuat karir jadi terkunci nih. Tapi dalam sistem baru, dilakukan penyesuaian penggunaan rumus tertentu. Nah, rumus yang digunain itu, AK setelah penyesuaian sama dengan AK integrasi asli kali dalam kurung nilai dasar baru dibagi nilai dasar lama. Buat memahami ini, kita perlu tahu dulu nih nilai dasar resmi tiap jenjangnya. Mulai dari asisten ahli di 3B sama dengan 150, lektor di 3C sama dengan 200, lektor kepala di 4A sama dengan 400, profesor di 4D sama dengan 850. Emang ya, sekilas mungkin kelihatan teknis nih, tapi justru itu disinilah peluang besarnya muncul. Misalnya aja nih, dalam kasus berikut, dosen lektor kepala dengan pangkat 3D nilai dasarnya 200, kemudian naik ke 4A nilai dasarnya 400, dan AK integrasi awalnya di 631. Jadi, setelah disesuaikan itu, perhitungannya ada 631 kali 400 bagi 200 sama dengan 1262. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini, atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. Penyesuaian 2, AK konversi dari SKP mulai 2026. Mulai di tahun 2026 ini, sistem penilaian dosen tuh nggak lagi nih sepenuhnya berbasis aktivitas detail kayak sebelumnya. Sebaliknya lagi nih, digunain pendekatan yang lebih sederhana, tapi terukur lewat konversi dari SKP. Dan koefisien tiap jabatan sebagai berikut. Asisten ahli untuk koefisiennya 12,5, maksimal 18,75 per tahun. Lektor untuk koefisiennya 25, maksimal 37,5 per tahun. Lalu ada lektor kepala untuk koefisiennya 37,5, maksimal di 56,25 per tahun. Lalu profesor untuk koefisiennya 50, maksimal 75 per tahun. Yang menarik nih, sistem ini ngebuat proses penilaian jadi lebih cepat dan nggak terlalu administratif. Tapi di sisi lainnya ada konsekuensi besar. Mulai dari rekan dosen harus ngejaga performa SKP secara konsisten, predikat sangat baik jadi kunci percepatan karir. Artinya apa? Ya bukan lagi cuma aktif bekerja loh ya, tapi bagaimana kinerja itu bisa diakui secara formal dalam SKP. Penyesuaian 3, AK prestasi penelitian
penelitian luar biasa. Kalau sebelumnya nih kita bicara soal sistem standar, nah di bagian ini kita masuk ke jalur cepat. Karena dalam sistem baru ini diperkenalkan konsep AK prestasi, yaitu bonus angka kredit bagi rekan dosen yang punya capaian penelitian luar biasa. Ini udah bukan lagi soal tambahan kecil loh ya, tapi bisa jadi game changer dalam karir akademik rekan dosen. Contoh capaian yang bisa masuk kategori ini ada di publikasi di jurnal internasional bereputasi tinggi, kayak Scopus Q juga ke atas, lalu ada dapat hibah internasional, dan kolaborasi riset global dengan dampak yang signifikan. Terus, kalau dari segi dampaknya gimana? Ya, angka kredit bisa ngelonjak drastis, ngebuka peluang loncat jabatan lebih cepat, percepat transisi dari lektor ke lektor kepala, bahkan profesor. Tapi, ya tetap ada batas maksimal akumulasinya loh. Misalnya gini, buat profesor bisa mencapai sekitar 110 AK per tahun dari kombinasi dari berbagai sumber. Ini menunjukkan nih satu hal penting. Kalau sistem baru nggak cuma menghargai konsistensi, tapi juga ngasih ruang bagi rekan dosen yang pingin berlari lebih cepat. Perubahan dalam Kepmendikti-Saintek nomor 32/Kep/2026 ini bukan cuma soal angka kredit, tapi jadi perubahan cara pandang rekan dosen terhadap karir itu sendiri loh ya. Dari yang sebelumnya administratif jadi lebih strategis. Dari yang sebelumnya linear jadi lebih dinamis. Kalau rekan dosen masih gunain pola lama di sistem baru, ya otomatis bakal ketinggalan. Jadi, sekarang apakah rekan dosen udah memanfaatkan sistem baru ini buat percepatan karir? Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.